Saya ceritakan sedikit sirah tentang Hasan al-Banna dan perkembangan dakwahnya. Hasan al-Banna risau menengok Turki Utsmani sudah hancur 1924. Sultan Abdul Hamid digulingkan, naiklah presiden yang bernama Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Sekuler habis, azan tak boleh pakai mikrofon, suara-suara tak boleh, dibubarkan pengajian-pengajian, masjid dirubah menjadi museum. Maka sampai ke Mesir, Hasan al-Banna gelisah, akhirnya dia mengajak. Yang diajaknya bukan ulama-ulama, tukang cukur, tukang jaga toko, 6 orang, 7 orang kumpul bersama memikirkan, akhirnya buat pengajian perkumpulan sederhana saja, simple, akhirnya menjadi besar dan membentuk partai. Itulah namanya partai IM, Ikhwanul Muslimin. Tapi pemerintah tak suka, akhirnya ini harus dihabisi, menjadi partai yang terlarang. Lalu kemudian rezim Gamal Abdul Nasir 1966 menggantung Sayyid Qutb. Sayyid Qutb digantung 1966 gara-gara dituduh subversif mau mengganti negara menjadi negara Islam. Bagaimana penjelasan Ustaz mengenai organisasi Ikhwanul Muslimin? Kenapa kok ada sekarang dibilang sesat? Yang bilang ikhwan sesat itu siapa? Siapa yang bilang ikhwan sesat? Ikhwan Muslimin didirikan oleh Imam Syahid Hasan al-Banna. Hasan al-Banna seorang guru kaligrafi di Mesir, lalu kemudian dia mendirikan organisasi ini ingin supaya berpolitik secara Islam. Akhirnya Ikhwan Muslimin menjadi partai dan dia besar sekali. Lalu rezim yang berkuasa di Mesir benci, maka kemudian partai ini dihabisi. Imam Syahid Hasan al-Banna meninggal ditembak. Lalu kemudian dan pejuang kita, saya upload itu 17 Agustus yang lalu di FB, foto-foto Hasan al-Banna bersama Muhammad Nasir, bersama Syahrir. Pejuang-pejuang kita datang ke Mesir mengucapkan terima kasih atas motivasi yang diberikan oleh Hasan al-Banna atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan ikhwan dipojokkan? Ceritanya begini, ini Kuwait, ini Irak, ini Saudi Arabia. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saddam Hussein mulai mencaplok Kuwait. Kalau Kuwait berhasil, Saudi Arabia akan dia caplok. Maka Raja Saudi Arabia sudah mulai uring-uringan. Gimana nih? Saddam Hussein sudah ngambil Kuwait nih. Tak lama lagi dia akan sampai ke Saudi Arabia. Akhirnya Raja Fahad minta bantuan Amerika. Ketika Raja Fahad minta bantuan Amerika, orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Saudi Arabia menolak. Tidak setuju, karena minta bantuan orang kafir untuk menghabisi orang Islam. Disitulah pecah dua. Maka kelompok yang pro kepada ikhwan, ini dihabisi. Ain Al-Qarni. Berapa lama Ain Al-Qarni masuk penjara? Di dalam penjara dalam keadaan tertindas, ditulisnya lah buku La Tahzan, Don't Be Sad. Sedih betul dia masuk penjara. Arifi berapa kali di penjara karena menyindir. Salman Audah di penjara. Kelompok ini. Ini dituduh hizbi, dituduh sururi karena ikut Muhammad Surur, karena dia ikut hizbi, ikut Ikhwanul Muslimin. Yang ini, kelompok yang ini dianggap menjadi benteng, tak boleh mencela penguasa, tak boleh. Ini yang sedang berkonfrontir antara kelompok yang pro kepada keputusan raja dengan yang menolak keputusan raja. Itu berawal tahun 90-an ketika ekspansi Saddam Hussein ke Kuwait yang akan mengambil Saudi. 90, 2000, 2017, 27 tahun yang